Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di 2021 tuh kita banyak banget project cars yang mau kita selesain. Kalau S15 gua, S15 Tipo sama SX ini sih ya udah kelar. Sekarang PR kita itu ada bangun 86, bangun Chaser, dan bangun Skyline ER34 kita yang 2 tahun udah nggak pernah kita sentuh. Nah, target gue adalah gue di tahun ini mau modifikasi mobil ini dari eksteriornya, interior, kaki-kaki, sama mesin. Oleh karena itu, sekarang udah langsung kita mulai. Jadi ini kita lagi bongkar dulu mesinnya. Mesinnya mau kita bawa ke Om Koko untuk di rebuild ulang karena kompresinya banyak yang turun. Kita belum cek juga, nanti kita bakal cek di sana. Dan mobilnya ini kita bawa ke bengkel Platinum untuk kita cat dan kita pasang body kit baru. Ini mobil udah 2 tahun nggak pernah kita pegang, nggak pernah kita sentuh sama sekali semenjak kita pakai lift dari Benpak ini. Kalau kalian ingat itu videonya di tahun 2020 kita naikin si Skyline ini ke atas dan dari situ udah nggak pernah kita urus lagi karena kita sibuk ke mobil-mobil yang lain. So tahun ini adalah waktu kita untuk bikin Skyline ini yang tadinya keren jadi keren banget. Nah, apa aja yang bakal gua ubah? Kita mulai dari interior dulu kali ya. Jadi interiornya ini kan sempat kita modifikasi juga, cuman modifikasi ringan ya, ganti jok gitu-gitu. Nanti kita bakal mau bikin lebih keren lagi, pakai jok Recaro mungkin, setirnya kita ganti yang lebih proper, dan gue mau pasang head unit iPad. Ntar lihat aja jadinya gimana. Oke, kita pakai iPad buat head unitnya. Dan di bagian eksterior, gue udah beli body kit R34 yang Z-Tune. Jadi nanti kita rada sedikit custom body kit R34 itu untuk bisa dipasang di ER34. Kebetulan lampu depan udah jadi lampunya R34, jadi mungkin cocok ya. Dan MPR di bagian belakang. Jadi kalau R34 itu white body-nya dia ada kayak lekukannya gitu, kalau ini nggak ada. Nah, nanti gue pengen bikin white body-nya ada lekukannya. Pokoknya sama persis kayak R34 Z-Tune, cuman bedanya 4 pintu. Pokoknya bakal keren banget deh, karena emang cita-cita gue tuh punya R34, tapi karena harganya makin lama makin mahal, tinggal kesampean ya. Dan untuk di bagian kaki-kaki, kita mau ganti velg. Velgnya ini velg gue karena di A15, sementara doang dipasang di sini. Habis itu mungkin kalau BBK kita ganti juga kali ya, ntar kita lihat ntar. Sama yang paling refresh saja biar enak dipakainya. Untuk mesin kita tetap pakai RB25 Neo ini, tapi nanti mau kita rebuild ulang, kita bikin oke engine bay-nya. Kalau ini kan belum wire tuck ya, kita mau bikin rapih. Pokoknya bikin kalau bisa kayak RB26 Dipo. Ntar ya gue minta bantuan Dipo ya, pasti. Nah, untuk velgnya ini gue udah beli juga. Tinggal ban aja belum ada. Velgnya kita bakal pakai Race Grandlights yang 57 Extreme. Ini lebar 10,5. Nanti bannya mungkin pakai ukuran 305 ya. Ring 18 dan pastinya bakal cocok banget dipakai di ER34 kita. Gue benar-benar penasaran banget. Dan untuk warnanya kalian stay tune aja. Ini video bakal jadi paling 5 atau 7 episode tergantung sekelarnya mobil ini. Oke, yang jelas konsepnya kayak R34, cuman yang bedanya ini R34 versi 4 pintu dan mesinnya RB25. But it's still a great car pastinya. Gue janji mungkin bakal lebih keren dari S15 gue dan pastinya bakal lebih enak dipakai harian karena gue konsepin modifikasinya itu nggak terlalu heboh, tapi looks-nya tetap keren, tetap racing, dan masih nyaman dipakai harian. Oke, sekarang kita langsung aja copot mesinnya. Ini udah sempat dibongkar sama Mas Maman bagian dudukan-dudukan mesinnya, kabel-kabelannya. Sekarang kita tinggal cabut aja, habis itu kita kirim. Let's go! Ya, mesinnya udah kecopot, tinggal kita kirim aja, tapi mungkin besok. Dan mobilnya juga udah turun dari lift, tapi karena udah setahun lebih nih di atas lift, sekarang mobilnya kotor banget sampai ada jaring laba-laba segala. Ini bener-bener gue aja sedih sih ngeliatnya.
apalagi kalian gitu ya, mobil ER34 gitu yang jarang banget tapi kita treatmentnya kurang bagus. Tapi tenang aja, kita bakal bikin mobil ini jadi lebih bagus lagi. Oke, sekarang langsung aja kita bersihin dulu, baru habis itu kita Oke, hari kedua dan sekarang mesinnya udah ada di bengkel Prabus. Ini yang kemarin kita copot dan nanti bakal dibongkar juga sama Om Dani Prabus. Nanti kita bakal lihat apa aja permasalahannya, habis itu baru kita decide apa aja yang harus kita modif dari mesin ini. Yang jelas gue pengen mesin ini jadi enak lagi dan bisa buat dipakai track day, even kita pakai buat drifting pun bisa. Nanti kita lihat gimana habis kita bongkar. Dan di bengkel Prabus sudah banyak banget perubahan. Terakhir kita kesini tuh sekitar 1 atau 2 tahun lalu mungkin ya. Dan di sini ada mobil bokap gua yang nanti mau kita jual. Bagi kalian yang mau komen aja di bawah. Kita mau jual, harganya harga murah sih. Atau mungkin kita lelang ya. Dan ada mobil Mas Rangga juga di sini. Nah, di bengkel Prabus ada yang baru di atas sini, yaitu tokonya Prorok Indonesia. Tapi yang cabang Jakarta, Mas Rangga yang megang di sini. Bagi kalian yang mau bangun mobil-mobil off-road gitu ya, kalian cocok banget sih main di sini. Nanti juga ngerjainnya apa-apa di bawah. Mas Rangga. Halo, Congratulations ya, udah jadi ini. Thank jadi you. ini kalau boleh tahu, apa aja yang lu jual sini, Mas? Jadi untuk Prorok sendiri kita lebih ke barang-barang off-road ya. Dari mulai velg, kaki-kaki, terus perlengkapan untuk adventure. Sebetulnya barang-barang untuk off-road dan overland. Kalau gue mau bikin mobil off-road gitu berarti langsung ke sini aja ya? Iya. Ntar dibangunnya di bawah, di di sini. Oke, mantap. Nah, bagi kalian yang lagi pengen bangun mobil off-road gitu, langsung aja hubungin di sini nih kontaknya. Kalau gue sih masih anak muda, belum begitu tertarik, Mas. Tinggal tunggu Ranger kita acak-acak. boleh. Ya, kita udah di garasi lagi, tapi sebelum kita lanjut modifikasi sekalian, gue mau ngasih tips step by step ngerawat mobil ala garasi drift. Mulai dari bersihin eksterior, polishing, dan yang terakhir bersihin interior. Untuk itu kita baru aja beli produk-produk dari Black & Decker, yaitu car vacuum, polisher, dan juga pressure washer. Dan ada produk-produk lainnya untuk keperluan di garasi. Langsung aja kita mulai dari step pertama, yaitu nyuci mobil pakai pressure washer. Cara gampang banget. Yang pertama kita sambungin dulu sumber air ke pressure washernya. Habis itu kita sambungin ke listrik dan step terakhirnya kita sambungin ke pressure gunnya. Tinggal kita colok dan let's go. Langsung aja kita mulai nyuci mobil. By the way, ini pressure washernya powerful banget dan pastinya buat bersihin kotoran mobil gampang banget. Step selanjutnya kita langsung poles aja pakai polisher dari Black & Decker, dan ini adalah random orbital, jadi dia muternya itu ngacak random, bikin pemula-pemula kayak gua itu nggak ngerusak catnya, karena itu penting banget, dan profesional juga pakai random orbital ini. Dan pro tips, harus kita kalungin ke belakang gini. Sekarang kita tempel aja dulu compoundnya, habis itu kita poles dari kap mesin yang paling banyak stain, karena mobil ini sering dipakai dan kena air, terus banyak deh stain-stainnya. Akhirnya selesai juga kita ngepolesnya dan udah gue wax juga, jadinya keprotek, udah kinclong keprotek dari sinar UV. Dan ini alatnya tadi tuh bener-bener DIY banget, jadi buat kita yang di rumah itu mau ngerjain sendiri itu bisa banget dan hasilnya memuaskan. Sekarang tinggal kita bersihin interiornya.
Ya, step terakhir adalah bersihin interior pakai car vacuum dari Black Decker. Ini produknya oke banget, kecil dan tinggal colok aja ke chargeran di mobil. Habis itu bisa dipakai produknya. Ya, sekian tips merawat mobil ala garasi drift, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian yang tertarik sama produk Black & Decker yang tadi kita pakai, langsung aja cek marketplace ini. Nah, sekarang langsung aja kita lanjut ceperin Skyline. Jadi karena mesinnya udah nggak ada, so si travelnya jadi naik karena nggak ada beban. Jadi nanti pas kita kirim ke bengkel cat, mungkin ada sedikit susah untuk fitting antara jarak ban ke fender. So harus kita ceperin dulu biar fittingnya gampang. Karena hari ini mau kita kirim langsung mobilnya ke bengkel. Langsung aja, karena udah coilover jadi tinggal ya kayak biasa, ceperin dengan mudah. Ya, towing udah jalan, tapi sebelum kita nyusulin ke bengkel, gue mau ngasih lihat fitur terbaru dari Z-Coaster Towing. Jadi, tadi kan kita habis kirim Skyline. Nah, ini kita bisa tracking langsung di aplikasi Z-Coaster Towing pakai HP kita. Kita udah bisa lihat si drivernya udah sampai mana. Nah, ini udah mau deket bengkel Platinum. Dan kalian juga bisa langsung tahu drivernya siapa, di jalan apa, plat nomornya apa, and then bisa WhatsApp, bisa telepon, langsung pokoknya canggih banget. Ini towing pertama di Indonesia mungkin yang pakai kode tracking gini. Dan bagi kalian yang ada kebutuhan towing, langsung aja save nomor ini dan download aplikasi Z-Coaster Towing di App Store dan juga Play Store. Oke, sekarang langsung aja kita jalan ke bengkel cat. Oke, kita udah sampai bengkel, saatnya kita jelasin dulu apa aja yang mau kita rubah. Jadi, so far intinya kita mau ganti warna dan ganti body kit. Nah, ini kan ER34. ER34 itu bagian grill depannya ini beda sama R34. Dia grill depan bagian atas nyambung ke kap mesin. Kalau di R34 tuh bagian sini nyambung. Nah, nanti kita pengen bikin kayak gitu. So, gue lagi nungguin bumpernya datang. Mungkin minggu depan baru datang bumper R34 Z-Tune serta fendernya serta kap mesinnya. Jadi, nanti kap mesin si yang lama nih, bumper yang lama, fender yang lama bakal kita copot. Kita nggak pakai lagi. Dan nanti paling disambungin bagian sininya karena pastinya beda ER34 sama R34. Kalau R34 itu pintunya mungkin nggak sekecil ini ya, lebih gede. Nanti bakal adjustment sedikit. Untuk size skirtnya sih udah so far kurang lebih mirip-mirip. Jadi ya kita nggak begitu rubah di size skirt. Paling di over fender belakang kita mau bikin white body-nya kayak R34. Jadi sebenarnya ini udah di white body juga kalau kalian inget di bengkel Mas Vino juga. Tadinya tuh si fender belakang nggak sekeluar ini, tapi ini kita nyesuaiin velg biar bisa masuk, nggak gesrot. Soalnya dulu gesrot mulu. Tapi sekarang kita mau bikin si white body-nya itu kayak R34. Nanti lihat aja gimana. Kita bikin rapi sampai nggak kelihatan. Jadi harus nyambung ke pintu juga. Yang ribet sih bagian sana karena ada tangki bensin. Dan untuk bagian belakang kita juga bakal ganti bumpernya ini pakai bumper Z-Tune R34. Ada banyak perubahan juga. Kalau kalian lihat di sini garis bumpernya itu cuma sampai sini. Sementara kalau R34 itu dia ke bawah, habis itu ke sana. Gue kemarin udah research juga. Jadi ini ntar kita ratain. Bumpernya ini kita ganti kan pakai R34. Jadi ntar dia maju ke depan. Dan sasis ini paling nantinya kita potong biar jadi ada garis ke sana. Garisnya bukan ke bawah tapi ke sana. Nanti lihat aja deh. Pokoknya gue pengen bikin mirip banget. Bedanya cuman ini
ER34 versi 4 pintu, tapi bodinya itu bodi R34. Ibaratnya R34 yang Z-Tune tapi 4 pintu. Dan warnanya, kita lihat ya. Nah, ini dia warnanya. Ini bakal kita pakai di ER34 kita. Warna abu-abu metalik, abu-abunya R34. Jadi gue terinspirasi sama R34-nya JEDM yang kita review tuh yang CRS. Warnanya kurang lebih kayak gini. Warna aslinya R34 kita pengen samain. Kalau yang sekarang tuh warnanya solid ya, jadi abu-abu aja gitu. Kalau ini ada mutiaranya, ada sedikit metalik gitu, jadi kalau di foto lebih kinclong dan lebih nggak bosen aja sih harusnya. Kalau warna-warna solid gini tuh awalnya keren tapi lama-lama bosen, tapi kalau kayak gini mungkin bisa lebih tahan lama. So ya, gue penasaran banget sih. Jadi kita tunggu aja, minggu depan kita bakal kesini lagi. Hari ini mau di-crop dulu, kita lihat progresnya, dan nanti kita lihat kalau bumpernya udah sampai sini ya. Ini adalah seminggu setelahnya dan jadwal kita hari ini adalah kirim bumper baru ke bengkel cat. Tapi sebelum kita kirim, kita mau unboxing dulu. Si bumper Z-Tune ini udah ada di garasi, tapi belum semua sih karena baru ada bumper depan, fender, dan bumper belakang. Sisa kap mesin sama perintilan lainnya yang bakal kita unboxing mungkin di next episode. Dan sekarang langsung aja kita lihat dulu isinya kayak gimana nih. Penasaran banget gue. Ya, udah kita unboxing semua, tapi untuk bagian fender sih emang kita udah unboxing sebelum kita take video. Dan gue mau review singkat dulu nih, gimana body kitnya. Jadi, ini gue beli dari luar, gue nggak tahu sebenarnya ini asli apa enggak. Kelihatannya sih asli ya, karena kalau kalian lihat bentuknya tuh bener-bener 1:1 sama body kit Z-Tune yang beneran. Tapi mungkin ada kemungkinan kalau ini cetakan juga, tapi nggak tahu ya, soalnya dari luar juga. Tapi hasilnya sih oke banget, dia enteng. Pastinya selain nambah keren dan nambah aerodinamis, pakai body kit ini bikin jadi lebih enteng pastinya di Skyline. Dan untuk fendernya pun juga ini udah lebih wide ya kalau kita lihat. Beda banget sama yang kemarin tuh udah kita wide body, tapi nggak se-wide yang ini. Karena emang R34 itu kan dia 4-wheel, jadi spek velg bagian belakang harus sama kayak bagian depan, so depannya jadi rata kayak belakang, jadi lebar gitu. Nanti kita lihat ya, semoga pas sih. Kalau nggak pas nanti ya paling kita pasangin adaptor di velgnya. Dan untuk bumper belakangnya ini keren sih, detail banget. Sampai ada emblem Skyline-nya di sini yang kayak di body kit R34 pada umumnya. Beda kalau di R34 kan Skyline-nya itu emblem. Kalau ini dia kayak emboss gitu. Jadi nyatu sama si fibernya. So, untuk unboxingnya hari ini itu masih banyak juga yang harus kita unboxing tapi barangnya belum nyampe, kayak si lampu bagian sini, lampu fog lamp sama lampu mundur, terus lampu sen fender, lampu sen bumper, emblem GTR-nya buat di bumper depan, dan di bagian belakang kita masih nunggu. So hari ini kita langsung aja kirim dulu body kitnya biar diamplas-amplas dulu sama pihak bengkel cat. So ya kita langsung aja OTW ke bengkel catnya.